Oke, dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana replication vektornya Nutanix itu bekerja. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan mengenai bagaimana reliability dari replication vector Nutanix itu sendiri ya, data resiliensinya. Jadi ketika terjadi failure, bagaimana high availability-nya. Oke, kalau teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya mengenai bagaimana replication vector dari distributed storage fabric Nutanix bekerja, ini teman-teman bisa melihat ya, seperti ini ya. Jadi misalnya ada dua VM, VM1 running di atas host node 1, datanya ini prioritas data utamanya pasti selalu akan data locality sifatnya. Akan disimpan di drive di mana di drive dalam di drive host di mana VM-nya ini running ya. Misalnya sini VM1 running di atas host 1, artinya nanti data-data yang ada di VM1 ini akan disimpan di drive-drive di host 1. Baru replication-nya di host yang lainnya. Ini hitam, merah, ungu, ada di sini ya. Lalu kopiannya baru yang di node yang lain, ini merah, ini hitamnya, dan ini ungu ya. Oke, ini yang kita namakan replication vector ya, RF. Kalau satu kopian data, satu replikasi, kita namakan RF2. Kalau ada dua kopian data, atau dua replikasi data, kita namakan replication vector 3 atau RF3. Dan itu syarat minimumnya adalah minimum dalam satu cluster ada 5 node. Oke, balik lagi ke topik untuk demonstrasi terkait reliability-nya saat terjadi failure atau hack capability-nya. Oke, kita misalkan kondisinya seperti ini. Ya, node 1, node 2, VM-nya, ada VM1, VM2, ini ada existing datanya. Oke, kita simulasikan bagaimana jika ya, salah satu drive di host 1 itu rusak. Sedangkan di dalam drive itu sendiri itu ada blok data hitam. Ya. Disinilah tugas CVM bekerja. CVM ini selain sebagai controller, dia pun memonitoring keadaan existingnya. Jadi dia menyimpan juga informasi-informasi existing ya. Jadi artinya ketika ada salah satu drive rusak, ini CVM eh, dia sudah tahu itu ini rusak dan sudah dan langsung akan memberikan resolusinya ya. Resolusinya seperti apa? Karena tadi sifatnya priority data itu akan disimpan dalam metode data locality. Data disimpan dalam host yang sama dengan VM itu running. Ketika data hitam ini rusak, maka si VM ini yang saling bekerja ini akan mengkopikan data hitam yang terreplikasi di node yang lain itu dikembalikan ke atau direplikasikan kembali ke drive di mana VM itu running. Nah, jadi dari sini dikopikan lagi ke drive yang lain yang masih running well. Kita lihat kan, kembali ya. Oke, itu tadi simulasi bagaimana kalau drive-nya rusak. Nah, sekarang simulasi bagaimana kalau node-nya rusak. Jadi node-nya rusak nih, jadi semua storage-nya rusak. Nah, kembali lagi, CVM ini dia akan membaca juga nih. Maka CVM-nya yang tadi ada di yang running di atas node yang rusak tadi, itu akan dimigrate ke node yang lain. Dalam kasus ini dia akan dimigrate, sorry, dia bisa dimigrate. Oh sorry, ini bagaimana kalau ya rusak dia akan dimigrate ke node yang lain, lalu data-datanya pun akan terjadi proses data resiliensi, dikopikan kembali. Kita copy sini merah yang asal ada di sini dikopikan ke sini. Ya. Jadi seperti itu cara kerjanya.
Jadi dalam sistem ketika kita sudah mengaktifkan RF2, dalam sistem cluster itu sendiri, setiap data itu akan ada 2 kopian data. Jadi saat ini failure, tadi salah satu disk failure, akan dikopikan ke drive yang lain dalam host tersebut, sehingga data tersebut menjadi 2 kembali, ada data utama dan data replication-nya. Saat hostnya failure, ini akan menjadi proses resiliensi, penyesuaian, pengkopian data lagi, pereplikasian data, jadi datanya hitam jadi ada 2 lagi, ada 2 lagi, biru 2 lagi, dan ini dilakukan secara otomatis. Sangat-sangat intelijen ya. Oke, terima kasih.